Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Akademi kali ini akan membahas tentang pemrograman Flutter. Kali ini kita akan membahas tentang Cut. Jadi kalau Cut itu adalah sebuah widget yang ada di Flutter. Jadi kalau kita lihat contohnya seperti ini. Jadi seperti ada kotak seperti ini, di mana nanti kotak tersebut memiliki bayangan ya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk membuat seperti ini atau istilahnya cut di dalam Flutter nanti kita bisa lihat di video ini ya. Oke, kita coba langsung saja ya. Jadi di sini saya sudah jalankan emulatornya. Lalu kita coba buat new project. Sorry, saya cancel ya. New Flutter project di sini. Oke, kita pilih Flutter ya. Nah, ini Flutter SDK-nya saya ada di sini ya. Saya klik tombol next. Oke, jadi saya tentukan lokasi project saya nanti di sini nih. Misalnya apa ya? Saya buat folder aja ya. Saya buat folder misalnya cut ya. Nah, di sini ya. Oke. Di sini akan saya tambah misalnya cut app ya, nama project name-nya ya. Jadi saya letakkan di cut. Oke, kalau kita sudah, kita klik tombol finish ya. Oke. Kita tunggu ya. Oke, ini saya klik tombol close saja. Oke, kalau kita lihat nanti ada di sini ada main dot ini ya. Oke, jadi kalau kita hapus saja ya, yang lain kita coba hapus. Kita hapus dari sini aja nih. Ya. Oke, kita hapus. Kita buat project baru, kita hapus dari sini aja nih. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kita buat dia lebih simple aja karena satu baris ya. Nah, kita buat seperti ini aja. Nah, coba ini dibuang ya. Oke. Ini bisa seperti ini nggak apa-apa, atau seperti ini juga nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita coba buat kelas my app di sini ya, atau bebas nanti bisa apa saja, misalnya cut app dan sebagainya ya. Di sini saya buat my app saja, extensions. Nah, ini kita pilih stateless widget ya. Nah, seperti ini ya. Lalu di dalam kita buat build ya. Ini belum aktif ya, dia belum standby, jadi bantuannya dia belum aktif. Nggak apa-apa, kita coba tulis saja. Nah, ini sudah aktif nih. Build ya. Jadi memang sedikit lama, sedikit berat ya.
Oke, build kita tulis saja nggak apa-apa, build konteks ya. Ini kita tulis konteks ya. Oke. Nah, di sini yang pertama kita buat return. Oke, sorry, ini kita buat override ya. Nah, seperti ini. Ya, di sini kita buat return material app ya, seperti ini. Lalu di dalamnya ada home ya. Oke, kita buat nanti namanya adalah cut widget misalnya ya, seperti itu ya. Oke, nah sekarang ini kita semicolon. Nah, di sini kita buat sebuah kelas lagi, kelas ya. Kita kasih nama cut widget di sini sama stateless widget ya. Oke, nah di sini nanti kita kita buat override lagi ya. Sorry, override seperti ini, lalu kita tambahkan widget bill. Nah, di sini bill konteks ya, seperti ini. Lalu di sini kita buat konteks seperti ini. Nah, kita buat scaffold ya. Ini sudah saya jelasin di video yang lain ya, video sebelumnya ya, scaffold. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, nanti scaffold itu ada app-nya, app bar ya. Oke, sini app bar. Nanti di dalamnya ada title ya. Ada title. Nah, itu title. Kita pakai teks ya. Misalnya kita kasih cut example. Nah, seperti ini ya. Oke, di dalam selain pp bar atau app bar nanti ada body. Ya, ada body seperti ini. Nah, di sini kita coba cut ya. Nah, di sini ya. Kita coba cut, lalu kita coba di dalamnya ada child ya, ada child seperti ini ya. Oke, kita coba pakai teks, misalnya kita gunakan seperti biasa hello world misalnya, seperti ini ya. Oke, kita coba jalaninya. Oke, di sini nggak ada masalah ya, nggak ada yang salah ya. Oke, kita coba jalan ini. Oke. Nah, nanti akan dimunculkan di sini. Kita tunggu ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ketika dia jalan seperti ini ya, hanya saja cut-nya itu tidak terlihat ya. Secara default nanti cut-nya itu ukurannya akan menyesuaikan isinya ya. Jadi kalau di sini cut-nya itu sesuai dengan tulisan hello world ya. Oke, sekarang kita coba ya. Untuk supaya nanti cut-nya itu sesuai lebar dengan layar smartphone kita, biasanya cut-nya itu dibungkus dengan menggunakan widget lain, misalnya kayak container seperti itu ya. Kita coba. Atau nanti di dalam cut itu kita letakkan objek atau widget lain, misalnya kayak kontainer tadi ya. Oke, kita coba ya. Nah, di sini saya akan letakkan widget lain ya.
yaitu widget wrap with container ya. Saya bungkus teks ini dengan menggunakan widget container seperti ini. Ini bisa kita tambahkan konstanta seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, ini juga nih kita bisa tambahkan konstanta ya. Oke, sorry. Kita remote aja konstanta di sini aja ya. Oke, nah di sini kita letakkan konstanta. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Dengan kontainer ini kita coba untuk width-nya itu ya. Width kontainer ini kita buat dia seluas perangkat smartphone kita ya. Jadi di sini kita tambahin infinity. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk tingginya ya. Tingginya nanti kita coba 100 ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba hot reload. Nah, nanti seperti ini. Kita coba tunggu ya. Biasanya hot reload nanti dia bisa berjalan lebih cepat dibandingkan kalau kita pertama kali. Nah, nih ya. Nah, nanti kalau kita lihat ini sebetulnya ada cut ya, cuman tidak terlalu terlihat ya. Nah, sekarang kita coba lihat apa saja sih yang ada, atribut apa saja yang ada di dalam sebuah cut itu ya. Contohnya seperti ini, kita coba tambahkan color ya. Kita coba colors ya, misalnya kita ambil warnanya apa misalnya ya. Saya akan ambil warnanya ini biasanya dibantu dengan warna ya, tapi nah nih saya coba ambil karena apa ya, mereload health-nya ini dia lambat, jadi seperti ini ya, kayak nggak ada bantuan seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita coba hot reload lagi ya. Nah nih, ini adalah sebuah cut ya. Kita bisa kasih warna cutnya ya. Nah, yang jadi ciri khas sebuah cut itu biasanya dia punya apa ya? Punya seperti bayangan itu ya. Jadi seperti 3 dimensi itu ya, seperti ya, timbul ya. Jadi kalau kita lihat kita bisa tambahkan, kita bisa buat elevationnya itu ya. Ini berkenaan dengan bayangannya itu, bayangan dari sebuah cut ya itu besar. Jadi kalau kita buat dia 10 nanti bisa dilihat nih. Nah, tuh ya. Bayangannya membesar seperti itu ya. Jadi elevation ya. Kita tambahkan ya. Nah, jadi kalau seandainya tidak mau ya defaultnya nanti ya seperti ini nih. Default dari bayangan sebuah cut ya. Nah, ini nggak terlalu terlihat ya, tapi dia muncul ya. Ya, oke, kita coba buat dia 10 saja ya. Nah, secara default bayangannya memang hitam ya. Nama juga kan bayangan ya, shadow ya. Biasanya kan hitam ya. Tapi bisa kita buat dengan warna lain. Misalnya shadow colornya kita buat apa ya misalnya. Oke, misalnya kita buat dia berwarna merah ya, misalnya ya. Red accent misalnya gini. Kita coba ya. Nah, nih dia. Jadi selain hitam dia bercampur merah seperti ini ya. Oke, itu kalau kita mau modif bayangannya, kita tidak mau dia apa ya, hitam ya, seperti itu ya. Nah, kita bisa buat jarak ya antara
tepi kiri, tepi kanan, atas maupun bawah. Itu seperti biasa kita bisa pakai margin seperti ini ya. Jadi kita coba ya, marginnya. Jadi bebas ya, kita bisa gunakan all itu nanti kalau kita setting 10 ya top, left, right-nya 10, button-nya 10, atau kita bisa pakai from LTRB satu-satu seperti ini, left-nya berapa, top-nya berapa, right-nya berapa, bottom-nya berapa, atau kita hanya mau setting salah satu saja, misalnya left-nya saja dengan right-nya saja, yang lain tidak ya, seperti itu. Jadi kita bisa pilih ya, menggunakan only atau from LTRB atau all. Nah, kalau kita buat all, nanti kalau kita setting 10 ya berarti baik top, left, right buttonnya nanti 10 semua marginnya ya. Nah, seperti ini ya. Dia berjarak seperti ini. Nah, secara default memang apa ya? Tulisannya itu memang di sudut kiri atas ya. Tetapi kalau kita mau buat dia center nanti ya bisa kita gabungkan dengan yang namanya widget center ya. Dan di container ini kan sudah saya pernah jelasin ya, kita bisa misalnya kita bisa campur dengan padding ya. Jadi padding itu supaya nanti tulisan di cutnya itu tidak terlalu mepet seperti ini ya. Kita coba ya, kita coba konstanta ya. Ini sama seperti margin sebetulnya, hanya saja kalau padding itu mengatur di dalam ya, kalau di margin itu mengatur area luarnya ya. Nah, seperti ini. Kita coba lihat ya. Nah, nih ya. Kalau kita mau tulisan teks ini tengah, ya bisa kita campur dengan center ya. Contohnya seperti ini. Di sini saya bisa tambahkan widget lain, misalnya saya hapus saja dulu ini. Nah, di sini saya tambahkan center. Nah, nih. Jadi kalau dilihat di sini kita, oh sorry, ini kita letakkan di sini. Nah, nih. Ya, di sini kita bisa tambahkan konstanta. Ya. Oke, jadi kita coba lihat. Nanti tulisannya akan center seperti ini ya. Oke. Nah, tadi kita sudah kenal color untuk mewarnai cut ya, elevation itu jarak bayangannya, shadow color untuk mengatur warna dari bayangan cutnya, ada margin juga untuk mengatur left, jarak antar sisi kiri, sisi atas, kanan, dan bawahnya ya. Nah, kita juga nanti bisa mengatur bentuk cut tersebut ya. Secara default memang bentuk cut itu seperti ini ya. Segi 4 seperti ini dengan sudut-sudutnya itu tumpul ya, seperti itu. Tapi kita bisa atur ya. Kita bisa menggunakan yang namanya shape ya. Nah, seperti ini misalnya. Ya, kita bisa menggunakan atribut shape pada sebuah cut ya. Jadi kalau kita coba nanti secara default kita pakai rounded ya. Sorry, saya salah tempat ya, itu di container ya. Kita di dalam cut ya. Ini shape ya. Kita pakai rounded rectangle. Sorry ini. Nah, ini baru muncul ya. Rounded rectangle border seperti ini ya. Nah, nanti kalau kita lihat, kita bisa buat misalnya roundednya ini semakin tumpul ya, bisa ya. Nanti misalnya kita buat border radiusnya itu ya, menggunakan border radius di sini ya. Nah, nanti kita bisa pakai all ya, bisa pakai all, atau kita pakai circular nantinya ya, atau kita mau setting manual
kalau kita ingin memiliki beda roundednya ya, misalnya top left berapa, top right berapa dan sebagainya. Di sini saya akan pakai circular saja nih misalnya ya, saya buat 20 misalnya ya, seperti ini. Jadi kita bisa memodif nah nih dia semakin tumpul ya, seperti itu ya. Jadi dengan cara kita buat shape-nya ya. Lalu kita juga bisa buat apa ya, side-nya itu ya, ada seperti border ya, garis border seperti itu ya. Jadi misalnya nih gini, border, kita pakai border side, ini agak lama munculnya bantuannya. Nah nih ya, border side misalnya kita pakai width 4 garisnya ya, lalu warnanya itu misalnya color ya, color misalnya kita buat warnanya apa ya, blue misalnya ya. Nah nih blue, kita ambil yang ini aja, blue, kita coba ya. Nah nanti ada border seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita coba tidak pakai center ya, kita coba buang saja center ini ya. Nah ini sih kita coba buang, jadi langsung teks ya tanpa center seperti itu ya. Kita coba lihat. Kita coba buang saja paddingnya juga ya. Nah tuh, jadi kalau kita perhatikan tuh tulisannya ya, kita coba agak perbesar saja tulisannya ya. Di sini style. Untuk teks ini sudah pernah saya jelasin ya di video sebelumnya ya, tentang teks style. Di sini sedikit lama. Font size-nya kita coba buat 20 ya, kita coba. Nah itu ya, kalau kita perhatikan ya, ini kita coba agak tebalkan dikit ya, 10 misalnya ya, bordernya ya. Nah kalau kita perhatikan secara default nanti teksnya itu berada, bordernya itu berada di depan dari sebuah teks di dalam sebuah cut ya. Itu secara default, tetapi bisa kita atur sebetulnya. Kita ingin nanti isinya yang ada di depan, bukan bordernya ya. Jadi bisa kita atur dengan cara kita tambahkan di sini nih, di dalam cut ya, dengan cara border on foreground ya. Secara default dia true ya. Jadi kalau kita buat dia false, nanti isinya yang akan berada di depan ya. Nanti bordernya, nah nih bordernya ada di belakang ya. Jadi kalau kita lihat nanti hello world-nya itu kan berada di depan ya, isi dari sebuah cut tersebut ya. Memang secara default nanti dia nilainya true ya, seperti ini. Dan kata lain bordernya yang berada di depan dari sebuah konten dari cut ya. Nah seperti ini ya. Oke seperti itu ya. Nah sekarang kita kembali lagi ke shape ya. Sebetulnya selain pakai rounded rectangle border seperti ini ya, kita juga bisa menggunakan banyak macam jenis shape ya. Kita coba aja nih, ini saya matikan, saya coba pakai shape yang lain ya. Misalnya kita pakai bevel ya. Bevel ini sedikit lambat ya keluar. Kita tulis saja ya. Nah seperti ini ya. Oke. Sorry, kita. Nah ya, jadi kita coba lihat sama nih, pakai border radius juga ya. Jadi border radiusnya
misalnya kita buat sikular ya, sikular misalnya 10. Nah, hanya saja kalau bevel, kalau yang tadi rounded ya, rectangle border ini dia halus ya, rounded ya, seperti ini ya. Tapi kalau bevel nanti dia persegi seperti itu nanti. Kita coba lihat. Nih, persegi ya. Sebetulnya ini persegi ya, jadi tidak terlihat saja ya. Mungkin agak saya perbesar sehingga nanti bisa dilihat. Nah, nih, persegi ya. Jadi bisa dilihat ya kalau kita tambahkan nanti dengan sebuah garis itu tambah bisa kita amatin ya bentuknya. Seperti ini misalnya kita buat width 4 ya. Lalu colornya colors blue seperti ini ya. Kita coba. Nah, tuh ya. Kita bisa lihat dia persegi seperti itu ya. Nah, itu kalau dia bevel ya. Atau kita bisa buat dia bentuknya lingkaran ya. Jadi menggunakan yang namanya pakai shape ini ya. Kalau kita mau dia lingkaran ya, nanti bisa kita gunakan shape-nya itu adalah circle ya, circle border. Nah, seperti ini. Circle border ya. Nah, jika kita lihat, nah nanti dia lingkaran. Nah, supaya tulisannya berada di tengah, kita coba sisipin nanti di sini dengan center tadi, dengan widget center tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita coba lihat, nanti tulisannya di tengah. Nah, seperti ini ya. Oke. Bisa juga nanti kita tambahkan border bordernya juga ya. Jadi bisa kita tambahkan side seperti ini, border side juga seperti ini ya. Misalnya widthnya 2 misalnya ya. Lalu colornya color blue seperti ini. Nah, ini bisa juga nih ya. Jadi kalau kita coba jalankan, nah nih, itu bisa kita lihat ya. Nah ya, atau kita hanya mau setting yang namanya bordernya saja ya, tapi kita tidak mau mengubah default dari sebuah cut tersebut ya. Kan ini defaultnya nih. Nah, itu bisa kita gunakan yang namanya stadium border ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan yang namanya shape ya, tapi kita pakai yang versi stadium border seperti ini ya. Jadi ini adalah stadium border ya. Jadi kita bisa menggunakan side ya di dalamnya ya. Lalu border side ya seperti biasa dengan lebar misalnya 3 dengan color tadi misalnya blue seperti ini ya. Nah, nih ya. Itu kalau kita ingin menggunakan stadium ya. Oke, jadi kalau kita coba buang ya. Oke, kita coba buang ini ya, side-nya misalnya cukup stadium saja nanti seperti ini. Ya. Oke, jadi ini bentuk stadium seperti ini ya. Secara default dia seperti sebuah button ya, sebuah tombol ya. Oke, kalau kita mau tambahkan dia tepinya nanti bisa kita buat di dalamnya di tepinya sebuah border ya dengan warna tertentu. Nah, itulah sebetulnya beberapa atribut yang dimiliki oleh
widget cut ya. Jadi kita tadi sudah melihat color untuk memberi warna dari sebuah cut, elevation untuk bayangannya ya, shadow color untuk memberi warna bayangannya secara default dia hitam tapi kita bisa ubah ya. Margin ini jarak tepi kiri, atas, kanan, bawah dari cut tersebut mau kita atur ya. Lalu border on foreground ini kita ingin nanti bordernya ada di atas dari kontennya atau mau di bawah dari kontennya ya. Lalu kita bisa mengatur bentuk-bentuk dari sebuah cut tersebut ya. Bisa pakai rounded rectangle border, bisa pakai bevel rectangle border, bisa pakai circle border, dan kita bisa pakai stadium border ya. Nah, seperti itulah sebuah cut ya. Jadi kita sudah mengenal beberapa atribut dari sebuah cut tersebut ya. Dan apa itu cut sendiri sudah kita lihat ya contohnya seperti apa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.